Masih kita temui beberapa guru yang belum menguasai dan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Menguasai TIK dalam pembelajaran adalah tuntutan kompetensi guru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru. Bahwa guru harus memiliki kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. TIK merupakan salah satu kekuatan pendorong yang menciptakan pendidikan yang berkualitas tinggi. Walaupun saat ini TIK menjadi alat yang berguna di kelas, banyak guru masih berjuang mengintegrasikan teknologi dalam praktik mengajar. Pertanyaannya, apa tantangan utama pemanfaatan TIK di dalam pembelajaran? Bagaimana upaya untuk mengatasi tantangan dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di kelas? Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana seorang guru membimbing rekan sejawat dalam penggunaan GeoGebra untuk mengajar transformasi. Halo Bu Mara. Halo Bu Ayu, sudah selesai ngajar Bu? Ya sudah, Bu Mara juga sudah ya? Sudah Bu. Bu Ayu sudah siap-siap mau pulang? Belum Bu Mara, saya harus melihat jawaban asesmennya anak-anak. Mungkin sekitar 30 menit lagi saya pulang. Oh ya, baik Bu. Begini Bu, sebenarnya saya ingin konsultasi pada Bu Ayu terkait bagaimana menggunakan GeoGebra untuk membelajarkan materi transformasi geometri. Apakah Bu Ayu ada waktu untuk membimbing saya? Oh, insya Allah bisa Bu Mara dengan senang hati. Tapi karena saya akan koreksi dulu jawaban anak-anak, bagaimana kalau Bu Mara menulis email ke saya, menyampaikan poin-poin permasalahannya? Oh iya, melalui email? Ya, baik, boleh Bu. Oke. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu di ruang komunitas belajar sesuai kesepakatan kita ya. Kebetulan Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Bu Marati Solihah dari SMP Negeri 4 Yogyakarta. Jadi beliau satu sekolah dengan saya. Bu Mara, saya akan perkenalkan teman-teman yang hadir hari ini ya. Ada Bu Dwi Rita Surawandari dari SMP Negeri 15 Yogyakarta. Iya. Ada Pak Hari dari SMP Budi Pekerti Luhur. Betul, Bu. Ada Pak Hargo dari SMP Negeri 14 Yogyakarta. Kemudian ada Bu Sri Hadrati dari SMP Negeri 1 Yogyakarta. Baik teman-teman, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Teman-teman, seperti perjanjian kita, hari ini kita akan belajar GeoGebra untuk pembelajaran sehari-hari. Teman-teman, apakah sudah tahu apa itu GeoGebra? Saya sudah menggunakannya untuk materi persamaan garis lurus. Ya. Kalau saya sudah menggunakan GeoGebra dalam beberapa materi pembelajaran, Bu. Oke. Kalau saya ingin paham Bu bagaimana menggunakan GeoGebra nanti untuk membelajarkan materi transformasi geometri. Saya sudah tahu Bu Ayu, tetapi jarang menggunakannya. Ya, Bu Tati mungkin bisa ceritakan bagaimana GeoGebra Bu Tati? Ya, baru menggunakannya pada materi persamaan garis lurus. Jadi untuk tombol-tombol yang lain saya belum menguasainya. Oh, baiklah kalau begitu. Nah, saya ingin tahu nih Bu Mara sudah menginstal GeoGebra kan di laptopnya? Iya Bu, ini sudah saya install kemarin Bu. Oh ya, good. Bapak Ibu, sekarang silakan untuk mencoba sendiri ya fitur-fitur yang ada pada GeoGebra. Nanti Bapak Ibu mulai dengan membuat titik mungkin, lalu direfleksikan, dirotasi, dilatasi, gitu, ditranslasi, begitu ya. Apakah ada yang sudah selesai?
Saya sudah, Bu. Oh ya, baik Bu Tati. Bu Tati silakan presentasi ya. Baik, terima kasih Bu Wahyu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bu Wahyu kok bisa menguasai GeoGebra itu belajar dari mana sih, Bu? Saya mengikuti diklat awalnya, diklat di UNY, diselenggarakan oleh UNY waktu itu. Kemudian saya juga membaca modul PKB waktu itu yang tentang GeoGebra tentu saja ya, yang disusun oleh Pak Fajar Nur Hidayat dan Pak Muhammad Tamimuddin waktu itu ya. Kemudian saya juga belajar mandiri dan saya mengikuti akunnya Pak Untung Trisna itu. Saya ikut webinar dan yang paling penting adalah kita menggunakan GeoGebra dalam pembelajaran sehari-hari. Karya Bu Wahyu terkait GeoGebra apa saja? Oh itu ya, saya melaksanakan PTK Bu Tati, PTK yang menggunakan GeoGebra. Ya. Nah, itu dibuat laporannya, saya simpan di perpustakaan, itu dapat angka kredit ya. Kemudian laporannya diringkas, itu menjadi artikel. Artikelnya bisa dikirim ke jurnal. Waktu itu saya kirim ke Edumat ya untuk PTK. Kemudian juga artikelnya bisa dikirim ke misalnya seminar tuh masuk prosidingnya seminar. Dan di sana kita jadi narasumber juga. Dapat yang project Angkatan juga. Nah, laporan PTK itu dibuat agak publis gitu, jadi dibuat dalam bentuk buku. Dalam bentuk buku juga bisa. Kalau teman-teman memiliki karya terkait TIK, tidak hanya GeoGebra ya, itu bisa juga mendapat angka kredit. Dengan cara yang seperti saya jelaskan tadi ya, ada membuat laporan PTK, buku, artikel yang dikirim ke jurnal dan lain-lain gitu. Seperti itu. Jadi itu untuk pengembangan diri kita di PKB. Kapan Bu Wahyu mengerjakan ini semua? Saya kok jadi penasaran. Bagaimana juga cara mengatur waktunya, Bu? Kok bisa? Saya menyediakan waktu berita 1 sampai 2 jam sehari. Oh ya? Sebelum sholat subuh lah, dari mulai 2:30 sampai 4:30. Bu Wahyu, kok bisa konsisten melakukan seperti itu sampai pangkat 4G? Bagaimana caranya? Itu mungkin motivasi eksternal dan internal saya itu mungkin relatif kuat ya Pak ya. Ini diawali waktu saya bergaul dengan para WI, dosen dan praktisi lain. Mereka narasumber pada kegiatan MGMP, saya kan waktu itu ketua MGMP. Nah itu, mereka semua mempengaruhi motivasi internal saya. Ketika motivasi internal kita sudah kuat, insya Allah nanti kita dengan sendirinya akan konsisten Pak. Bu Wahyu, sudah presentasi semua kan? Ya, sudah. Baiklah, kita sudahi ya pertemuan kita sekarang. Ya. Oke. Sudah lapar juga kan? Iya. Kita makan soto yuk. Ya. Ya, kita cukupkan ya pertemuan kita, belajar kita bareng-bareng ini. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Baik, saya persilahkan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ada kurang lebihnya, pokoknya saya mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kolaborasi di komunitas belajar ini, saya jadi lebih memahami GeoGebra lengkap dengan fitur-fiturnya. Saya juga jadi lebih termotivasi bagaimana cara mengatur waktu untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Wahyu. Dengan mengikuti komunitas belajar ini, saya yakin dengan menggunakan GeoGebra, siswa akan lebih antusias dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Terima kasih Bu Wahyu. Melalui komunitas belajar bersama Ibu Wahyu, saya jadi tahu lebih banyak tentang GeoGebra. Ternyata GeoGebra bisa dipakai untuk membuat PTK, menulis artikel yang bisa dimuat di jurnal, dan juga membuat buku. Terima kasih Bu Wahyu. Dengan mengikuti pembelajaran GeoGebra bersama Bu Wahyu, saya memperoleh banyak manfaat untuk pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu Wahyu. Untuk mencapai guru utama diperlukan motivasi internal yang tinggi, konsisten menyediakan waktu untuk melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Konsisten juga terkait TIK dan menggunakannya dalam pembelajaran sehari-hari, serta ikhlas membantu teman-teman melaksanakan PKB.
Demikianlah video ilustrasi performa seorang guru utama membimbing rekan sejawat menggunakan TIK yang adaptif dan efektif dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat.